Selamat malam, sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Senang sekali di malam hari ini kita dapat berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya, Vikaris Jessica PBL Vikaristi. Saya adalah Vikaris GPIB tahun kedua yang pada saat ini melaksanakan tugas di GPIB Jemaat Philadelphia Bintaro. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan sudah memelihara, melindungi dan menyertai kami dengan luar biasa. Maka dari itu ya Tuhan, sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami di malam hari ini, kami hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu memahami kekayaan firman Tuhan, agar ketika kami paham, kami dapat hidup meniru Bapa kami di surga. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini dipilih dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 37 hingga 38 yang menyatakan, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan apa yang kamu dengar dari Bapamu, itulah yang kamu perbuat. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, saat ini kita akan merenungkan pembacaan ini dengan tema, Siapa Bapa di balik tindakan kita. Dalam kehidupan ini, kita pasti pernah mendengar sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris, like father, like son. Dan ungkapan ini biasanya dipakai untuk menggambarkan bagaimana seorang anak punya kemiripan dengan bapaknya. Tidak hanya kemiripan wajah, tetapi juga kemiripan dari cara berpikir, kebiasaan, hingga perilakunya sehari-hari. Dan menariknya, prinsip like father, like son inilah juga yang digunakan oleh Yesus ketika dia berdebat dengan orang-orang Yahudi dalam teks pembacaan kita. Jadi perdebatan ini terjadi ketika Yesus datang ke Yerusalem. Dia datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dan di tengah suasana perayaan yang sangat ramai itu, Yesus mulai mengajar di halaman bait Allah. Pengajaran Yesus tentu saja memicu perhatian sekaligus kemarahan orang-orang Yahudi. Sebab dalam pengajarannya, dia menegaskan bahwa dialah terang dunia dan kebenarannya bisa memerdekakan manusia. Orang-orang yang mendengar hal ini tentu saja tersinggung karena sebagai keturunan Abraham, mereka menganggap diri tidak pernah menjadi budak siapapun di sepanjang hidup mereka. Dan merespon ketersinggungan orang-orang Yahudi itu, Yesus di ayat ke-37 kemudian mengakui benar bahwa mereka memang keturunan Abraham. Tetapi Yesus melihat ada ketidakcocokan antara pengakuan mereka dan juga kelakuan mereka. Sebab kalau mereka sungguh-sungguh keturunan Abraham, kenapa tindakan mereka justru tidak menunjukkan bahwa mereka mengikuti, meneladani Allah yang disembah dan ditaati oleh Abraham? Dan hal ini dapat dilihat dari bagaimana orang-orang Yahudi itu menolak perkataan Yesus yang datangnya daripada Allah, bahkan berniat untuk membunuh Yesus. Karena itu, di ayat ke-38 Yesus mulai menunjukkan perbedaan antara dirinya dan juga orang-orang Yahudi itu. Dia menjelaskan bahwa seluruh ajaran, seluruh perkataannya itu bersumber dari apa yang dia lihat pada Bapa di surga. Sementara rencana kejam orang-orang Yahudi itu membuktikan bahwa mereka meniru teladan dari bapa yang lain. Yesus kemudian di ayat ke-44 memperjelas bahwa bapa yang ia maksudkan adalah iblis. Sebab iblis adalah pembunuh sejak semula dan merupakan bapa segala dusta. Dan pekerjaan yang orang-orang Yahudi lakukan ini sesuai dengan karakter iblis, di mana mereka menolak kebenaran, mereka membenci Yesus, dan juga mereka berusaha membunuh Yesus. Jadi melalui tindakan mereka, terlihat siapa sebenarnya Bapa yang sedang mereka ikuti. Dalam teks ini juga kita melihat orang-orang Yahudi merasa dirinya sudah merdeka, karena mereka adalah keturunan Abraham.
Tetapi Yesus menunjukkan bahwa seseorang tidak benar-benar merdeka kalau hidupnya masih dikuasai oleh dosa. Karena itu artinya mereka hidup masih menjadi hamba dosa. Nah, sahabat GPIB, teks ini kemudian menjadi sangat menarik ketika kita membacanya dalam suasana perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Setiap tahun kita sangat bersyukur karena bangsa kita, Indonesia, telah menikmati kemerdekaan dan juga kita bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Setiap tahunnya kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan harta, air mata, darah, bahkan nyawanya sendiri, supaya kita bisa mengibarkan sang merah putih, supaya kita bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan menyatakan bahwa benar bangsa kita telah merdeka. Tetapi Tuhan Yesus dalam teks ini juga mau mengajak kita untuk melihat kemerdekaan dari sisi yang lebih dalam. Sebab ada bentuk-bentuk penjajahan dan perbudakan lain dalam kehidupan ini yang seringkali tidak kita sadari adanya. Seseorang bisa saja hidup di negara yang sudah merdeka, tetapi dirinya belum tentu merdeka. Dirinya masih ditawan sama yang namanya kebencian, keangkuhan, keserakahan, kejahatan, iri hati, bahkan amarah. Dan realitas pahit inilah yang menjadi jawaban atas kondisi sosial kemasyarakatan negara kita pada saat ini. Karena setelah merdeka 81 tahun lamanya, kehidupan bangsa kita ternyata masih penuh dengan berbagai ketimpangan dan juga penderitaan. Ketidakadilan di mana hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ketamakan dan keserakahan oknum-oknum pejabat sehingga terjadi korupsi di mana-mana. Penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kekerasan dan juga intoleransi, penipuan, perusakan lingkungan, kesombongan, kebohongan, dan banyak sekali hal memilukan masih kita saksikan setiap hari sebagai warga negara yang hidup di Indonesia. Dan akar masalah utamanya bukan sekedar pada kelemahan sistem pemerintahan kita, pun juga karena undang-undang kita tidak lengkap. Akar masalahnya ada pada rusaknya hati manusia yang secara sadar pun tidak sadar masih diperbudak oleh dosa karena meniru bapa yang tidak benar. Bapa segala dusta, yaitu iblis. Maka dari itu, sahabat GPIB, dalam rangka memperingati kemerdekaan yang ke-81 tahun ini, mari kita mengambil waktu untuk menyelidiki diri kita masing-masing. Di malam ini, sebelum kita tidur dan beristirahat, mari kita merenung sejenak. Tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah saya ini sudah hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka? Lalu kemudian, mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita bertutur, cara kita berpikir, sikap dalam tindakan kita, siapa sebenarnya yang selama ini kita tiru? Karakter siapa yang sebetulnya sedang kita pancarkan? Dan siapa Bapa di balik semua tindakan kita? Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai anak-anak Allah, tetapi kehidupan kita justru menunjukkan sifat dan karakter dari Bapa yang lain. Sebagai warga negara Indonesia, sekaligus sebagai warga kerajaan Allah, tugas kita adalah untuk membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa yang merdeka, yang perilakunya juga mencerminkan Bapa yang kita sembah. Kita dipanggil untuk hidup membawa terang Kristus bagi bangsa Indonesia. Kita dipanggil untuk membawa damai, pengharapan, kebaikan, keadilan, pemulihan, dan juga membawa kasih bagi semua orang. Maka dari itu, sahabat GPIB, marilah sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka, kita hidup benar dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kita, sehingga setiap orang dapat melihat bahwa sungguh kita ini hidup meniru Bapa kita yang ada di surga. Dirgahayu Indonesia yang ke-81 tahun, kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia beserta seluruh rakyatnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang hidup yang bebas dari dosa.
Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi perkataan dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Tolong kami untuk mampu melihat kembali hidup kami, menyelidiki diri kami masing-masing dan bertanya, siapakah sebenarnya yang selama ini kami ikuti jika dilihat dari tindakan-tindakan hidup kami? Di tengah sukacita kami merayakan kemerdekaan bangsa ini, ajarlah kami juga untuk hidup sebagai manusia yang sungguh-sungguh merdeka. Bebaskanlah kami dari segala bentuk kejahatan, baik itu kebencian, kesombongan, keserakahan, amarah, bahkan juga segala sesuatu yang akan menjauhkan kami daripada kasih Bapa. Di malam hari ini, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bentuklah hati kami, supaya melalui hidup kami, orang lain betul-betul dapat melihat Bapa siapa yang kami sembah melalui sikap dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam, sahabat GPIB. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.